Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Wahyu Nur Utama dan ada teman saya Ayu Khotijah Ida Kusuma. Kami berdua akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk penulisnya Yeni Manggoting dan Arja Sajiarto, tahun 2013, penerbit Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 15 nomor 2 hal 106 sampai 116. Motivasi penelitian atau masalah. Harian Jawa Pos 3 Mei 2013 menurunkan berita bahwa pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, merasa kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak 2013 sebesar 1.193 triliun. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah komitmen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah capitulation berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang ketiga, apakah resistance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang keempat, apakah disengagement berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Selanjutnya, apakah gambling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Dan yang terakhir, apakah komitmen, capitulation, resistance, disengagement, dan gambling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Untuk tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah faktor postur motivasi, yaitu komitmen, capitulation, resistance, disengagement, gambling berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi. Untuk penelitian sebelumnya dilakukan oleh Brad White yang dilaksanakan di Australia dengan didasari pemikiran bahwa dalam mengusahakan munculnya kepatuhan wajib pajak, fiskus seharusnya bersikap profesional, tanggap, dan adil, terbuka, dan bisa diandalkan dalam membantu wajib pajak untuk patuh, yang artinya jarak sosial antara fiskus dan wajib pajak semakin dekat. Fiskus bisa mendapatkan respek dari wajib pajak dengan cara demikian semakin banyak wajib tidak secara sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Contohnya ialah ketika wajib pajak mau mengaku kesalahannya, melakukan koreksi atau menunjukkan postur komitmen atau capitulation, dengan adanya demikian menjadi menarik untuk melakukan penelitian serupa. Untuk teori yang melandasi penelitian, berdasarkan penelitian almarhum 2013, dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya termasuk melaporkan SPT tahunan semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan dan masalah tarif pajak. Misalnya, tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Penelitian ALM ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku dengan pandangan teori kriminologi ekonomi di atas seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri, melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan. Penelitian dilakukan oleh Brad White. Untuk hipotesisnya ialah HO1, komitmen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. HO2, capitulation berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. HO3, resisten berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Dan HO4, disengagement berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. HO5, gambling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang HO6, komitmen, capitulation, resistance, disengagement, dan gambling secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ya, sepertinya semuanya yang dibahas masuk dengan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk pendekatan penelitiannya, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk jenis datanya, dokumen data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
Kuesioner tertutup yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan penyebaran daftar pertanyaan kepada responden. Untuk sumber datanya primer. Untuk pengukuran variabel, yang pertama variabel dependen dalam penelitian ini terkait dengan kepatuhan. Y1 adalah mengenai kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, Y2-nya adalah mengenai kewajiban penyetoran PPh pasal 25. Untuk Y3 adalah kewajiban menyetor SPT tahunan untuk orang pribadi. Y4-nya adalah NPWP usaha sama dengan NPWP pribadi. Y5 adalah melaporkan SPT PPh pasal 25 dan Y6 terkait kewajiban melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Yang kedua, variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen adalah tingkatkan saat wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak secara regulator. Computulation-nya adalah menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepada oleh otoritas pajak tanpa harus merasa melibatkan otoritas pajak. Yang resisten adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. Disagement-nya adalah melibatkan keterpisahan psikologis dan otoritas pajak, dan gameplaying mewakili perilaku yang lebih imajinatif dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara memainkan aturan. Teknis analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat suatu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Keterbatasan dan saran penelitiannya ialah keterbatasan dari penelitian ini ialah yang pertama, persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner sangat berpengaruh validitas hasil pengisian kuesioner yang tidak didampingi, sehingga memungkinkan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan skala ukuran sebenarnya untuk tidak sesuai dengan maksud yang pertanyaan kuesioner. Yang kedua, responden hanya terbatas pada pedagang di pasar atom, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh popularitas pedagang di Surabaya. Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran bagi penelitian. Yang pertama, selain menggunakan kuesioner sebagai alat ukur untuk pengumpulan data, disarankan juga untuk melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih maksimal dari menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan wawancara untuk mempersingkat waktu penelitian. Dan yang kedua, menggunakan sampel yang lebih luas yang dapat memiliki seluruh wajib pajak di Surabaya. Judul penelitian baru sesuai kekurangan, pengaruh tingkat kependidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sekian presentasi dari kami berdua. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas bisa dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.